kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi kajian Jumat Berkah dengan judul Hikmah di Balik Musibah yang akan dibawakan oleh guru kita Dr. Andes Kiai Haji Saiful Bahri. Kepada beliau kami persilakan. Tes kedengaran? Halo, tes. Tes. Kedengaran? Suaranya kedengaran? Halo, tes. Kedengaran suaranya? Khair, Kiai. Ya. Khair. Alhamdulillah. Baik ya. Kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, wabil khusus jamaah Zoomiyah, karena sekarang ini teknologinya pakai Zoom, pakai link Zoom. Yang saya muliakan, saudara moderator, Ustadz kita, Ustadz Ahmad Rasihin, saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat melalui Zoom. Kedengaran suara saya? Halo? Apa kedengaran? Kedengaran, Kiai. Jelas, Kiai, jelas. Kedengar. Alhamdulillah. Ya, saya teruskan. Mohon maaf, ini link ya beginilah. Dalam konteks ini barangkali dekat dan tidak tergapai, tapi jauh tanpa jarak. Ini susah ini. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. Jauhnya karena tidak tergapai, dekatnya karena tanpa jarak. Ya, pertama syukur alhamdulillah, kita sanjungkan taufik, hidayah, inayah, dan berbagai anugerah kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat sehat. Ini saya kira mungkin yang sangat dirasakan amat begitu penting dalam konteks sekarang ini, keimanan yang menyebabkan kita masih mau mendatangi majelis-majelis pengajian meskipun tadi itu dengan berbagai metode tertentu, yakni antara lain dengan melalui Zoom ini. Kemudian ya kesehatan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan perlindungannya, sehingga mungkin ada ya saudara-saudara kita yang masih agak terbaring begitu, ya mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah berikan jalan keluar supaya Allah memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kemudian sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita akan menjadi. Ma'asyiral jamaah Zoomiyah yang saya muliakan, kalau kita bicara kondisi sekarang ini, yang terbayang di depan kita adalah berbagai bencana atau musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan baik pada diri kita maupun juga pada lingkungan kita atau keluarga kita. Ya, tentu ini memang kalau kita melihat kepada Al-Quran, Al-Hadis, itu sudah Allah berikan hal-hal seperti itu, bahwa pada saatnya apakah itu alam semesta, apakah itu manusia sendiri yang merasakannya atau merasakannya, atau juga bahkan mungkin jadi penyebabnya,
terjadilah semacam bencana atau musibah. Nah, di dalam Al-Quran, istilah musibah ini diperuntukkan bagi sesuatu yang menimpa, yang tidak enak kepada diri manusia, baik yang terjadi karena di alam semesta, fil afaq, gitu ya, atau fil ard, maupun fi anfusikum, pada diri kita. Pada jagat semesta ini, malapetaka itu bisa berupa iklim. Kalau sekarang yang terkenal ini hidrometeorologi, bencananya. Pak, karena kekeringan, nah sekarang ini kebanjiran, gitu, hujan, kemudian ada juga gempa, ada juga longsor, ada juga mungkin karena sesuatu yang terkait dengan human error, misalnya pesawat yang jatuh. Dalam 1 bulan terakhir ini kita begitu merasakan dan kepilihan kita begitu terasa, dan apalagi di tengah pandemi yang masih berlangsung, dan mungkin saudara-saudara kita di Wisma Atlet ini, saya pertama mengapresiasi terutama bagi kalangan relawan, bagi tenaga medis yang sangat luar biasa, pahlawan-pahlawan kami, pahlawan-pahlawan kita semua di garda terdepan untuk merawat saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesabaran, dan juga yang merawat Allah memberikan ketekunan, ketabahan, juga kesabaran. Mudah-mudahan semua itu berpahala. Karena di dalam satu hadis disampaikan bahwa apabila ada satu wabah, lalu kemudian kita bisa sabar menghadapinya, dan kemudian juga kita tidak mencari-cari sesuatu, kita terima bahwa ini segala sesuatunya, boleh jadi ada kelalaian kita, boleh jadi juga ini merupakan ujian, dan karena itu kita pasrahkan kepada Allah dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan itu insya Allah seandainya terjadi sesuatu pada diri kita, kita mendapatkan pahala sebagai min ajri syahid, pahala daripada pahala syuhada, orang yang wafat di jalan Allah. Ma'asyiral jamaah zumiyah rahimakumullah. Lalu kemudian pada diri kita, kita melihat juga potensi-potensi, misalnya untuk berbuat salah dan sebagainya. Dengan adanya musibah ini, Allah menginginkan kita untuk kembali. Boleh jadi bagi kita, nah kita nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah diri kita sendiri, masing-masing. Apakah bencana itu yang ada itu yang sekarang terjadi di depan mata, atau bahkan mungkin boleh jadi pada diri kita. Mudah-mudahan Allah angkat bencana itu, Allah hindarkan dan kita mampu melewatinya. Boleh jadi karena itu merupakan ujian. Atau di luar ujian itu adalah peringatan. Atau naudzubillah sebetulnya hukuman atau azab. Tapi boleh jadi demikian, dan yang tahu adalah hanya diri kita sendiri. Seperti ketika kita gatal, yang tahu hanya diri kita sebelah mana bagian yang gatal. Orang menggaruk sini salah, kurang atas. Garuk lagi sini ke atasan, terlalu bawah, dan sebagainya. Ke kiri, ke kanan. Nah, seperti itulah musibah ketika dikaitkan dengan diri kita. Apakah itu ujian? Apakah itu peringatan? Apakah itu azab dari Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah. Kalau itu merupakan ujian, ya mudah-mudahan itu membuat kita naik kelas, naik derajat, meningkat derajat kita. Nah, Allah menyampaikan di dalam surah At-Taghabun, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah." Nah, bahwa musibah yang menimpa manusia itu, yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah biiznillah, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, baik karena qadarullah, takdir Allah, atau karena sesuatu yang dilanggar oleh manusia sehingga prosesnya terjadi musibah dan lain sebagainya, itu memang sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai irada Allah Subhanahu wa taala. Mayyahdillah, kalau dia tetap minta petunjuk kepada Allah, atau wa mayyu'min billah, menurut Al-Qur'an itu, barang siapa yang tetap beriman kepada Allah, percaya, yakin bahwa segala sesuatu Allah sudah menentukan kepada kita, kita hanya berusaha, kemudian berikhtiar, ya di qalbah. Insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk. Apakah itu berupa jalan keluar, apakah hidayah untuk meningkatkan ketakwaan kita, bahkan mungkin untuk menaikkan derajat kita, bahkan mungkin pangkat martabat kita. Karena ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, lalu lulus, Allah menjadikannya dia pemimpin. Banyak para ulama juga diuji. Banyak para tokoh kita diuji. Kita juga diuji. Kalau kita seperti halnya orang ujian di sekolah, lalu kemudian kalau lulus itu, maka akan naik kelas. Itulah dimaksud di dalam surah At-Taghabun ayat 11.
Lalu yang kedua, boleh jadi memang bagi diri kita atau bagi yang merasakannya itu peringatan dari Allah. Kita lihat di surat Al-Hadid ayat 22-23, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Jadi tidak ada musibah yang menimpa atau yang terjadi fil ardi di muka bumi ini, kalau Ibnu Katsir menyebutnya ay fil afa, di alam semesta ini, apakah tadi berupa banjir, berupa longsor, gempa, tsunami, likuifaksi dan sebagainya, itu kekeringan, itu menyangkut apa yang terjadi di alam semesta ini. Lalu kemudian ada yang fi anfusikum, dalam diri kita, terutama sakit, kekurangan harta, itu kemiskinan, itu juga musibah sebetulnya. Dan itu disampaikan oleh beberapa mufassir terkait dengan ini, itu adalah musibah fi anfusikum, dalam jiwa kita. Kenapa itu bisa terjadi? Bagi Allah itu mudah untuk menguji atau untuk beri perintah, bahkan untuk menghukum. Untuk apa? Nah, ada tujuannya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya supaya manusia itu la ta'sau 'ala ma fatakum, tidak merasa putus asa ketika ingin sesuatu lalu tidak tergapai, tidak tercapai. La ta'sau 'ala ma fatakum. Apa yang luput dari gapaian kita, apa yang tidak tersampaikan dalam cita-cita kita, dalam keinginan kita, dalam harapan kita, bahkan sesuatu yang kita kerjakan lalu meleset, itu hasilnya kita diberikan peringatan oleh Allah dengan musibah itu, dengan tidak tercapainya itu, atau bahkan dengan sakit dan lain sebagainya itu, supaya kita jangan putus asa, jangan merasa putus asa. Dan sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Jangan juga merasa begitu gembira, berjingkrak-jingkrak ketika kita menggapai sesuatu. Justru harusnya bersyukur kepada Allah, mengembalikan segala-galanya dari Allah, kita syukuri, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini diperlihatkan sekarang ini dalam konteks musibah ini. Kalau kita lihat yang kena banjir atau yang kena gempa misalnya, mungkin diantaranya ada orang yang sudah setengah putus asa. Rumah saya jangankan kena gempa, kena angin, nggak diapa-apakan pun akan roboh. Sudah nggak punya apa-apa. Rumah juga bilik bambu. Kemudian lantai juga lantai tanah. Dia setiap hari hanya bisa berdoa, ya mudah-mudahan tidak roboh. Paling hanya begitu. Mudah-mudahan masih bisa tempat untuk berteduh. Tapi sebaliknya tetangganya mungkin ada yang luar biasa. Pintunya saja mungkin ratusan juta. Gitu. Pintu gerbangnya apalagi yang pakai remote control dan sebagainya. Tapi ketika gempa, sama-sama roboh, yang miskin tadi boleh jadi bersyukur dia. Kenapa? Pemerintah memberikan kabar gembira bahwa yang roboh rumahnya akan diberikan 50 juta. Bagi orang yang rumahnya bilik bambu, barangkali dia bersyukur dengan 50 juta dia bisa bangun lebih baik dari rumah yang lama. Tapi bagi orang yang mungkin tadinya berjingkrak-jingkrak, mohon maaf, atau selalu merasa di atas angin segala-galanya, tenang saja, begitu roboh. Jangankan 50 juta itu bangun rumahnya kembali, untuk pintunya saja mungkin nggak cukup. Itulah yang Al-Quran sebutkan di surah Al-Hadid tadi, bahwa supaya bencana itu terjadi, la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya manusia nggak putus asa karena sesuatu tidak tercapai, dan sebaliknya juga jangan merasa terlalu gembira, berlebih-lebihan, sampai berjingkrak-jingkrak ketika mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, dan nanti masih banyak yang lain, tapi tiga dulu, yaitu bahwa boleh jadi ini adalah tidak sekedar peringatan, tapi boleh jadi hukuman, azab. Tetapi na'udzubillah, Allah memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa kita ini tidak akan diazab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa antum astaghfirullah. Jadi kalau kita masih bersama-sama Nabi, ya sekarang sudah nggak ada. Tinggal yang kedua, yaitu bahwa kita istighfar senantiasa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab kalau kita masih senantiasa melazimkan istighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Dan juga
tentu saja dengan istighfar itu Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan mengampuni kita, Allah memberikan harapan-harapan baru dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa, karena itu setiap kali kita melihat musibah, bencana, apalagi yang merasakan diri kita, jangan lupa istighfar. Bahkan istighfar itu, kata Nabi, ya paling tidak sehari-hari haruslah 70 atau 100 kali kita istighfar untuk menyadarkan diri kita bahwa kita ini manusia, punya keterbatasan, Allah Maha Kuasa. Di dalam satu hadis disampaikan, Allah berfirman, inni la ahammu li ahli al-ardi azaban falamma ra'at umar buyut wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar saraftu dzalika anhum. Kata Allah, sesungguhnya saya ingin segera mengadab penduduk bumi ini. Tapi ketika falamma nazartu ila amari buyuti, ketika aku lihat, katanya, masjid-masjid di muka bumi ini masih ramai dengan hamba-hamba Allah yang membesarkan dan memakmurkannya. Lawa ilal mutahabbina fiyya, masih ada orang yang saling menyayangi hanya karena Allah, dan kemudian berpisah juga karena Allah. Menurut para mufassir, menyayangi karena Allah, tidak karena yang lain-lain, dan berpisah karena Allah itu, kalau yang memisahkan hanyalah maut yang memisahkannya. Jadi semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ada. Dan yang ketiga, wa ilal mustaghfirina bil ashar, dan masih ada orang yang istighfar di tengah keheningan malam. Saraftu dzalika anhum, rencana azab itu aku cabut kembali. Jadi mudah-mudahan saja, sekalipun begitu keras kata peringatan dari Allah, tentu ini mudah-mudahan bukan merupakan azab, sesuai dengan janji Allah di dalam Al-Quran seperti itu. Dan itulah mudah-mudahan dalam konteks ini kita yang merasakan apakah itu ujian, sehingga mudah-mudahan dengan ujian kita lulus dan naik kelas, apakah itu merupakan peringatan sehingga kita kemudian sadar dan tobat kembali kepada Allah, dan senantiasa yang ketiga adalah istighfar kepada Allah supaya tidak turun azab ke muka bumi ini. Dan kemudian kita juga harus menyelamatkan banyak manusia, melakukan mitigasi dan lain sebagainya, karena itu semua adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Mungkin pengantar dulu seperti itu, ya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab dan mungkin yang lain-lain. Saya akhiri untuk sementara ini. Ya, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, terima kasih Kiai yang sudah menyampaikan hikmah di balik musibah tersebut. Selanjutnya, ya, bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu, ya, pasien ataupun nakes, ya, dipersilahkan, ya, baik itu boleh lewat kolom chat ataupun boleh lewat video langsung. Ya, silakan. Ada ini enggak? Ya, Kiai, itu ada yang chat pribadi tadi lewat via ini. Katanya, apakah sabar itu ada batasnya, Kiai? Mohon penjelasannya, Kiai. Ya, saya langsung saja jawab ya. Nanti sambil saya ada beberapa poin hikmahnya. Sabar ada batasnya enggak? Pada dasarnya sabar itu sepanjang kehidupan memang, dan itu ajaran agama. Dan sabar itu ada pahalanya. Jadi kalau terbatas nanti pahalanya berhenti. Nah, tetapi yang paling bagus ya, di dalam hadis Nabi itu as-sabru 'inda sidratil ula. Jadi sabar itu yang paling baik itu ketika pertama kali tanpa pikir panjang sabar. Jangan karena sudah berusaha, udah ini semua segala macam, ya memang mau tidak mau harus tawakal, ya sabar. Nah, itu bagus juga. Tapi lebih bagus lagi begitu pertama menerima sesuatu, ya, diiringi dengan kesabaran. Kesabaran itu tidak berarti diam saja. Ini yang salah tafsir adalah orang mengatakan bahwa sabar itu kita diam. Tidak. Sabar itu tetap ikhtiar, tetap usaha, tetap kemudian ketekunan, keuletan, itu bagian dari poin-poin sabar. Sabar itu tidak mengeluh, ya. Itu intinya. Sabar itu apa-apa mengeluh, itu tidak sabar. Kok antrian lama banget ya? Kok ini nasi belum datang juga jam segini ya? Nah, itu nggak sabar. Kita sabar.
boleh nanya, ini jam berapa mau datang? Tapi kalau bahasanya, kok belum datang-datang juga, nah itu tandanya nggak sabar. Tapi kalau sekedar nanya, jam berapa biasanya jam sekian? Kok terlambat? Ya barangkali ada kemacetan di jalan dan lain sebagainya. Itu masih tergolong sabar menurut para ulama. Tapi kalau belum sudah menyatakan, waduh, ini kemana ini panitia? Nggak benar, sudah nggak sabar menuduh orang lagi. Ini nggak benar pengurusnya dan seterusnya. Wah, ini sudah luar biasa. Jadi pada prinsipnya, sabar itu adalah tidak ada batas. Terbuka terus kesabaran, dan sampai yaumil qiyamah orang harus memiliki sifat sabar. Sifat sabar itu adalah akhlakul karimah, dan itu adalah modal kita untuk menabung pahala. Boleh jadi amal kita kurang, tapi karena kita banyak sabar, bahkan banyak para ulama menyebut sabar itu bisa menyebabkan seseorang menjadi wali. Gitu. Banyak itu kisah-kisah. Bagaimana dia sudah mengendarai misalnya harimau dan sebagainya karena sabar. Ketika lihat ke rumah istrinya ngomel-ngomel terus, kan itu ada dalam kisah-kisah seperti itu. Tapi karena sabar, tidak pernah apa-apa, ya sudah biarlah bagian daripada dia. Nah, itu malah menjadi orang yang terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah, apakah itu para nabi yang seperti ulul azmi, itu kan luar biasa ulul azmi itu sabar. Saya kira sabar tidak ada batasnya. Dan hikmah lainnya yang perlu saya sampaikan dari persoalan ini adalah, tadi secara khusus saya belum sampaikan, kita ini dengan adanya musibah, gempa dan sebagainya, pertama tentu saja kita sesuai dengan ajaran Al-Quran, hadis, itu perlu mitigasi. Kenapa perlu mitigasi? Di surah Al-A'raf itu banyak cerita tentang gempa, bagaimana terjadi, sampai Allah menantang kita. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naim. Apakah penduduk bumi ini, penduduk negeri ini merasa aman dari satu musibah, dari satu malapetaka, dari satu bencana yang datang di malam hari ketika semua kalian pada tidur, atau di siang hari ketika kita bermain-main? Itu disebutkan demikian, ditata oleh Allah. Artinya kita perlu mempersiapkan diri untuk itu. Paling tidak, kalau memang kita tidak mampu mengantisipasi kapan di gunung meletus dan sebagainya, kita siap-siap di tempat tinggal seperti apa, membangun rumah mungkin di wilayah yang gempa itu diberikan oleh BMKG. Oh, di sini potensi gempa tinggi, membangun rumahnya memadai sesuai dengan struktur bangunan yang ditentukan dan lain sebagainya. Itu bagian dari mitigasi, dan itu adalah ajaran agama. Lalu kemudian solidaritas, ini memang membangun solidaritas yang spontan luar biasa. Malapetaka atau bencana atau apapun, kita melihat manusia-manusia tanpa pikir panjang, dia punya apa, dia berikan. Ini juga ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini hikmah yang paling besar dalam kehidupan ini, ketika seseorang yang punya sesuatu diberikan, apakah itu tenaga, pikiran, sampai kepada sesuatu yang dimiliki berupa harta, makanan, bahkan uang, selimut, pakaian, dan seterusnya. Saya kira hikmah yang luar biasa. Yang kemudian ya tentu saja adalah kita harus memperbaiki lah, terutama para ilmuwan, untuk merancang bagaimana supaya misalnya musibah-musibah ini sekalipun terjadi, gempa dan lain sebagainya, pasti ada, tetapi supaya tidak memakan korban yang banyak, ya tentu para ilmuwan, para pemikir ini, dan juga pemerintah itu harus menyiapkan apakah itu kanal-kanal untuk, katakanlah kalau pandemi bilang isolasi, untuk pengobatan, atau terkait dengan bencana misalnya mitigasinya seperti apa, kalau kena kemana, di mana tempatnya, bagaimana, kemudian orang mengumpulkan bantuan seperti apa, terkoordinasi dengan baik, ya mudah-mudahan itu berpahala kepada kita. Saya kira itu dulu, materi yang lain silakan. Ya, terima kasih Kiai jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya keresahan selama ini. Ada juga pertanyaan dari seseorang lewat kolom chat ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Mau tanya bagaimana cara untuk husnuzon terus kepada orang ataupun husnuzon kepada ketetapan Allah. Mohon jawabannya Kiai. Ya. Baik, pertanyaan itu memang gampang disampaikan, tetapi jawabannya karena menyangkut hati itu tidak gampang. Tetapi pertama begini, kita itu harus menyadari keterbatasan kita dulu sebagai manusia. Sebagai manusia ini kita tentu banyak kekurangannya, itu yang perlu dilihat tentang diri kita, itu selalu muhasabah. Nah, ketika kita menyadari kekurangan kita, ketika melihat orang kurang, kan sama juga dengan kita. Lalu kemudian ketika dia melakukan sesuatu, ya kita tidak boleh berprasangka terlalu buruk, karena boleh jadi orang itu ada memang hal-hal yang kita tidak ketahui.
dalam kehidupan ini kan banyak yang kita tidak ketahui. Kenapa dia melakukan ini, kenapa melakukan itu. Yang kedua, kadang-kadang ada niatnya. Orang memberikan sesuatu itu di depan umum, oh berarti niatnya mudah-mudahan bukan ria. Kenapa? Dia ingin ditiru orang lain, berbuat kebaikan yang orang lain juga supaya meniru kebaikannya. Dia nggak terlalu kaya, orang lain di sekitarnya lebih kaya, makanya dia tunjukkan misalnya ketika memberi. Jangan kita katakan, pamer aja, dan seterusnya. Itu udah husnudzon, suudzon gitu. Nah, kalau husnudzon kan kita, ya mudah-mudahan kita juga seperti dia bisa memberi. Nah, orang lain juga mudah-mudahan demikian. Jadi jangan di hati kita, pamer terus, bukan begitu. Karena memang bersyukur itu, ada orang punya kendaraan mewah, misalnya. Apakah dia tidak tasawuf, tidak zuhud? Justru di dalam beberapa kisah para ahli sufi, yang kaya itu lebih zuhud kadang-kadang dibandingkan dengan yang mohon maaf miskin. Ini sebagai ustadz misalnya, saya kadang-kadang merasakan begini, ketika nggak punya uang, ya Allah, saya mudah-mudahan diundang ceramah oleh orang itu. Kadang-kadang kan begitu. Berarti ceramah itu diundangnya kalau ketika nggak punya itu berpikir bukan ingin menyampaikan ilmu itu, ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita punya, diundang orang nggak apa-apa. Kata orang itu, aduh Pak, Ustaz, mohon maaf ini kami sering, udah terima, saya terima, alhamdulillah, ini berikan lagi kepada yang lebih membutuhkan. Bisa begitu, karena apa? Karena di kantong kita ada, di dompet kita ada, di rumah juga ada. Tapi ketika di mana-mana tidak ada, mau pulang juga nggak bisa, kita nungguin gitu. Malah keikhlasan di sini kurang. Artinya, di sini ketika berhusnudzon kepada orang, maka dimulai dengan diri kita yang banyak kekurangan. Ketika kita berlebih, kita berikan kepada orang. Ketika orang mempertunjukkan sesuatu, jangan kita anggap, dia, jangan, biarkanlah. Kalau dia memamerkan sesuatu, alhamdulillah rezekinya banyak. Ya mudah-mudahan kita juga diberi jalan seperti itu dan kita lebih berbuat baik. Iri seperti itu, dengki seperti itu yang dibenarkan dalam agama. Kan? Lihat orang punya ilmu, membagi ilmunya, lalu yang kedua punya harta, membagikan hartanya. Nah itu hasad yang dibolehkan di dalam agama dua itu. Jadi karena itu mudah-mudahan kalau kita selalu introspeksi, kesadaran diri, kita sudah melakukan kebaikan apa belum? Kok ngomongin orang yang berbuat baik? Nah, kita juga mungkin banyak dosa, khilaf dan salah. Kenapa harus ngomongin orang lain yang salah, yang keliru, yang khilaf gitu? Kita juga banyak kekurangan. Nah, harus begitu. Jadi dengan cara-cara seperti itu mudah-mudahan meminimalisir lah. Namanya manusia kan kadang-kadang ada juga kesannya lihat tetangga udah punya mobil lagi, udah punya ini lagi, yang disebut SMS itu ya, susah melihat tetangga senang, nah sebaliknya gitu. Ya mudah-mudahan Allah memelihara kita. Selalu kita berdoa. Nah, yang pertama itu rasa kita kurang gitu. Yang kedua kita berdoa kepada Allah supaya dibimbing ke jalan kebaikan terus. Karena itu kan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa selalu kita baca? Ya karena kita jangan sampai sudah dapat hidayah dari Allah kemudian kita menyeleweng. Nauzubillah. Kan banyak cerita-cerita hadis bahwa di ujungnya harusnya dia husnudzon, harusnya husnul khatimah, malah menjadi suul khatimah. Naudzubillah. Tapi ada orang yang sepanjang hidupnya, masya Allah tadi itu supaya tidak husnudzon, luar biasa preman dan sebagainya. Tapi di akhir hayatnya begitu baik, meninggal lagi. Sampai malaikat pun kemudian kan ribut. Apa orang baik ini? Apa orang tidak baik? Disebut orang baik nggak pernah berbuat kebaikan, disebut orang jahat, dia sudah bertobat mau berbuat baik. Ini gimana? Sampai ada malaikat yang ketiga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim itu disebutkan bahwa kata malaikat, ukur saja culah panjangnya. Dekat kepada kemaksiatan apa dekat kepada kebaikan. Sesungguhnya dia baru keluar pasti dekat kepada kemaksiatan. Tapi Allah yang mengampuni tobatnya, yang menerima tobatnya, yang membuat jarak kepada negeri yang ditinggalkannya walaupun selangkah tapi sudah 1000 langkah, ke negeri yang dituju walaupun 1 langkah tapi sudah dicatat dekat sekali. Sehingga malaikat yang mencatat kebaikan menang. Gitu. Itu berkat anugerah Allah. Bukan karena kemampuan dia. Nah, karena itu husnudzon saja kita kepada Allah. Barangkali Allah akan memberikan hidayah kepada kita, akan memberikan anugerah kepada kita, akan memberikan segera kesehatan kepada kita. Sekarang sakit dulu misalnya. Mudah-mudahan Allah setelah ini memberikan sesuatu yang lebih baik dari kita. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah. Dan kita selalu optimis seperti itu, karena optimisme itulah yang membuat kita bisa terus hidup di dunia ini. Kalau tidak, menghadapi suatu pesimis, oh kita nanti begini, oh umat Islam nanti begini, umat Islam nanti begini. Allah yang menjaga, semuanya Allah yang menjaga. Kita berusaha, kita pasrahkan semua kepada Allah. Insya Allah, Allah memberikan jalan keluar. Kita lihat waktu merdeka, apa kita mampu mengusir Belanda? Enggak. Belanda diusir oleh Jepang.
Kita mengusir Jepang, enggak juga. Jepang nyerah pada sekutu. Tapi masyarakat kita kan berjuang, para ulama kita terus berjuang. Allah memberikan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Itu contohnya seperti itu. Saya kira terima kasih itu. Demikian. Baik, terima kasih Kiai. Ada lagi pertanyaan via. Nah, ini ada yang tanya via admin, katanya saya bacakan dari admin itu, bagaimana Pak Kiai kiat agar dosa kita diampuni Pak Kiai? Wah, ada yang bertanya gitu Kiai. Dosa ya. Nah, agar dosa diampuni, ya syaratnya kan tobat. Syarat tobat itu kalau kita ada dua itu, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada anak Adam, artinya sesama manusia. Dosa kita kepada Allah, kita menyesal, bertobat ya, minta ampun kepada Allah, kemudian dengan penuh penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi itu perbuatan yang salah, yang dosa itu. Nah, kalau kepada manusia berat lagi, memang lebih berat. Selain daripada tiga itu, kita nggak melakukan perbuatan lagi, kita menyesal, kita satu lagi, minta maaf, minta diikhlaskan. Kalau kita mengambil sesuatu harus dikembalikan, harus minta maaf. Karena itu masih tergantung. Kalau kita punya salah kepada orang, bukan sekedar kita meminta ampun kepada Allah, tapi juga minta maaf kepada orang itu. Itu syaratnya demikian. Ini insya Allah semua diampuni. Kecuali Al-Quran menyebutkan dosa syirik. Karena apa dosa syirik? Syirik itu kan mempersekutukan Allah. Menganggap Allah itu ada, yang lain-lain juga, yang maha menolong ada. Alhamdulillah. Jadi nanti kata Allah, Tuhan mana yang kamu minta ampun, saya atau yang lain-lain? Karena itu nggak diampuni. Kalau dosa besar kayak apapun, insya Allah dengan berhusnudzon tadi, dengan yakin tadi bahwa Allah akan mengampuni. Bertobat itu ya sudah tidak ulang lagi perbuatan yang salah, menyesal, kemudian juga ya melakukan kebaikan. Inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Kata Allah, saya akan mengampuni orang yang bertobat, liman taba wa amana, kemudian memperbaharui keimanan. Wa amila sholihan, berbuat baik, karena yang jelek-jelek itu akan terhapus. Jadi kemarin membuat 10 dosa itu, karena kebaikannya sekarang 10 udah imbang tuh. Terus 11 dapat baik lagi. Wa amila sholihan tsumma ihtada, kemudian senantiasa mohon hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita minta petunjuk dari Allah. Ya insya Allah, jadi ampuni. Kita optimis kepada Allah bahwa Allah memberikan cara untuk bertobat, bersabar, dan itu semua pahala, dan kemudian ketentuan untuk mengampuninya adalah hak Allah, hak prerogatif Allah, dan insya Allah sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan ajaran agama, pasti Allah ampuni. Asal tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Kiai. Itu namanya kiat-kiat taubat ya. Ada berapa? Ya, bagi yang ingin ya, ada lagi lewat chat. Belum ada. Ya, silakan, berhubung ada narasumber kita. Ini luar biasa, beliau adalah ahli dakwah, yaitu aktif di Kodi Provinsi DKI Jakarta. Juga beliau juga sekretaris Komisi Ukhuwah. Jadi kalau kita bertanya soal ukhuwah Islamiyah, beliau pakarnya, insya Allah. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Lagi yang ngecat. Boleh via admin juga boleh, lewat chat pribadi, kalau malu disebutkan namanya, boleh lewat chat. Ya, dari admin ada lagi. Nah, ada lagi nih dari admin ya. Dia chat itu, bagaimana Kiai? Bagaimana cara menjalin hubungan harmonis di dalam keluarga? Wah, mungkin ada beberapa nih kejadian. Mau jawab Kiai? Ya, boleh. Saya kira begini. Pertama, hak dan kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak itu dipahami dengan baik. Nah, kalau itu bisa dipahami,
itu sudah kalau istilah bahasa saya itu ukhuwah tapi diam. Kalau dipahami saja ukhuwah terjadi, tapi ukhuwah dalam pengertian pasif, harmoni dalam pengertian pasif. Nah, sekarang kita tingkatkan harmoni dalam pengertian aktif. Apa itu? Ya, menyapa dengan baik, dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan, dengan istri supaya senang. Suami ya istri juga begitu berbahasa dengan penuh penghormatan, senang. Nah, itu dinaikkan namanya dari harmoni yang tadi kalau sama-sama tahu itu baru harmoni dalam pengertian pasif. Nah, untuk naik kepada harmoni dalam pengertian aktif, berbahasa. Pertama berbahasa. Kemudian berakhlak. Itu bisa satu kesatuan tuh, akhlak dan bahasa. Menyebut orang tua, anak ke orang tua seperti apa. Orang tua memanggil anak juga seperti apa. Walaupun anak kan kalau kita bisa lihat di Al-Quran, itu enak kan bahasanya. Wahai Ananda, ya Bunaya, misalnya. Tidak, kamu kan tidak begitu. Jadi bahasa penting. Lalu yang ketiga, barangkali di luar itu adalah bagaimana kita caranya membuat kehangatan itu dengan memberikan sesuatu yang lebih kita berikan. Lebih itu sudah berarti banyak banget. Misalnya sebetulnya dia memerlukan A, tapi kita tambahin untuk B. Itu namanya kalau dalam bahasa ikatan pernikahan itu mawaddah. Kalau yang paling rendah kan mahabbah, hanya cinta saja. Kemudian naik kepada mawaddah. Mawaddah itu ada kasih sayang yang plusnya. Sehingga ketika memberikan sesuatu yang lebih, tapi lebih tidak berlebih-lebihan, itu beda. Misalnya kita memberikan kepada anak dengan biaya yang cukup. Nah, ini cadangannya sekian. Kalau berlebihan, wah, mungkin nggak ada di kampus, nggak ada di sekolah dia. Karena terlalu banyak, mungkin adanya di mall, di mana-mana. Gitu. Itu juga jangan berlebihan. Jadi pantas yang disebut dalam Al-Quran itu ma'ruf. Gitu. Kalimatnya pantas, layak. Misalnya kita menghargai orang tua dari kampung. Wah, datang dari kampung nih. Karena kita banyak duit dibawa ke restoran besar. Dengan biaya yang jutaan. Nah, kira-kira senang nggak? Pasti orang tua kita dari kampung mungkin kalau ada itu marah. Buat apa itu uang? Coba uang 5 juta dibelikan ayam. Bisa sekampung makan semua misalnya. Artinya di situ ada kepantasan, kepatutan. Jadi bahasanya adalah bahasa yang berakhlak. Kemudian ada kepantasan. Dalam bahasa agama ma'ruf namanya, tidak khair saja, bukan baik saja, tapi juga ma'ruf, pantas, patut, pas diberikan penghormatan yang patut, panggilan-panggilan yang patut, yang pantas, kemudian juga saling berbagi rasa yang pantas dan lain sebagainya. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan, tapi juga jangan kurang. Nah, kurang itu bukan dalam pengertian fisik materi tadi itu, tapi kurang dalam pengertian misalnya bahasa, kemudian cara-cara itu jangan kurang. Kalaupun kurang dari sisi harta, tapi kalau bahasa dan cara-cara baik, ya insya Allah diterima dengan baik. Saya kira begitu. Jadi harmoni itu kalau kita hak dan kewajiban tahu, maka insya Allah harmoni. Tapi masih masih. Tapi kita tunjukkan dengan akhlak, dengan bahasa, kemudian dengan kepantasan pemberian, maka insya Allah menjadi harmoni. Ya tentu ya hal lainnya agama lah tetap jalankan kan, karena diiringi oleh agama itulah orang bisa harmoni. Kalau bisa sholat berjamaah, apalagi dalam pandemi, kemudian saling berbagi, saling diskusi, saya kira makin harmonis insya Allah. Tetapi yang terjadi kalau tidak dilakukan dengan agama, tidak dibimbing oleh agama, kita lihat pengadilan di mana-mana itu minta cerai luar biasa. Di tengah pandemi orang minta cerai, naudzubillah. Mau kemana? Padahal kan situasi di luar aja begitu ruwetnya. Secara ekonomi mungkin berkurang, tapi kalau perhatian dari sisi lainnya, dengan kalimat-kalimat yang pantas, yang patut, yang baik, insya Allah. Allah memberikan jalan keluar. Saya kira itu. Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya sangat luar biasa, Kiai. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan. Ini terkait fikih, Kiai. Ada yang hukum. Ya. Assalamualaikum, Kiai. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila kita ikut arisan. Namun sebelum arisan selesai, kita meninggal. Apakah ahli waris yang meneruskan arisan tersebut sampai selesai? Akankah menjadi hutang bagi kita yang meninggal? Terima kasih. Baik, memang arisan itu adalah kalau di dalam bahasa agama mungkin model ta'awun gitu ya, tolong menolong, tapi bentuknya tabungan yang tabungan wajib, tetapi diambilnya kapan tergantung undian. Saya kira agama memberikan keleluasaan tergantung kepada perjanjian di situ.
Tetapi pada umumnya kalau orang sudah dapat, lalu namanya tidak ada perjanjian tertentu, tapi kebiasaan saja, itu harusnya menjadi hutang. Terkecuali semua peserta yang lain karena sudah meninggal memakluminya dan kemudian mengikhlaskannya. Tapi kalau tidak, itu adalah menjadi hutang yang harus dibayar oleh ahli warisnya. Gitu. Ya, karena mungkin sudah dapat. Nah, kalau belum dapat kan justru harus dikembalikan itu sejumlah dia memberikan apa katanya kontribusi atau kewajiban bulanan atau mingguan atau apa, dipotong dengan kalau ada potongan itu administrasi sewajarnya tentu kalau ada. Kalau tidak ada ya bagus sekali tapi pasti ada. Gitu. Jadi kalau memang itu tidak diikhlaskan oleh yang lain, anggota keluarga itu punya kewajiban untuk membayarnya meskipun tidak ada perjanjian. Ya. Saya kira begitu. Kedengaran nggak? Alhamdulillah. Ya, jadi begitu ya. Kalau hutang. Ya, kalau sudah dapat ya, uangnya kan sudah dapat itu. Biasanya mikirnya mungkin udah dapat ini. Iya, ya merupakan kewajiban ya, insya Allah. Iya, kewajiban itu, kewajiban. Nah, kecuali pada peserta yang lain mengikhlaskan. Betul. Ya. Baik, ya selanjutnya Ya. dipersilakan bagi siapapun yang ingin bertanya boleh. Gimana? Kita lihat. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik, lagi. Baik. Masih adakah dari atau mungkin unek-unek curhat boleh? Ya, silakan. Tadi terganggu, mohon maaf, saya kebetulan hari ini di Wapres, sebentar lagi udah telepon aja di staf Wapres. Oh, iya. Di room kediaman dinas. Masih cukup waktu. Saya sudah posisi di Menteng ini, sudah dekat. Sengaja. Sudah. Ayo, siapapun ya boleh. Ya, boleh. Kalau sekarang waktu sudah. Baik, berhubung waktu ya sudah sebentar lagi masuk pukul 10:30. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, Kiai, kita lanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu doa. Ya, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Saiful Bahri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan suratul Fatihah. Al-Fatihatu ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ampuni segala noda, dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kasihani mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami sedari kecil. Ya Allah ya Rabbana, atas perkenan Engkau menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kami, lembutkan hati kami untuk merasakan curahan-Mu, dan berikan kemudahan kepada kami untuk membagikan sebagian anugerah-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang membutuhkan. Sementara atas berbagai ujian dan cobaan yang menimpa kami, berikan ya Allah kami kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan kemampuan untuk mengatasinya. Bangunkan kami di tengah keheningan malam, gerakkan bibir kami untuk menyebut asma-Mu yang agung. Basahkan sajadah kami dengan air mata kekhusyuan ketika kami merintih di hadapan Rahman dan Rahim-Mu. Jadikan ya Allah saat-saat seperti itu sebagai saat yang menguatkan dan menenteramkan hati kami. Dengan kudrat dan kuasa serta iradat-Mu ya Allah, bangkitkan kami dari berbagai krisis, dari keterpurukan, dari penyakit, dan ya Allah, bimbing kami ke jalan kebenaran dan kebaikan. Allahumma ya Allah, berkahi kehidupan kami, kehidupan isi rumah tangga kami, kehidupan anak cucu keturunan kami. Ya Allah, jadikan hari esok kami lebih baik dari hari sekarang, dan hari-hari mendatang lebih berkah, lebih cerah, lebih sukses ketimbang hari-hari yang telah kami lewati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wat ta'un was suyuf al mukhtalifah ma zahara minha wa ma batan bi hadhihi al baldatil indonesi khassa wa bi buldanil muslimin 'amma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa pada hari ini ya telah selesai rangkaian acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim yang bertugas, mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, jangan lupa nanti sore tetap ada kajian harian dan zikir harian yang akan dibawakan oleh saudara kita Akhinul Kiram Al Ustaz Hari Cahya Setiawan. Dan ingat ya, untuk pasien tetap berada di towernya masing-masing, tidak bergabung sholat Jumat bersama yang sehat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.